Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel dimanapun anda berada ya. Saya harapkan dan saya doakan semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, di video kali ini ya saya akan membahas seputar pinjaman uang online mudah cair pastinya terbaru di tahun 2022. Nah, untuk syarat pengajuan di aplikasi ini ya sangat mudah sekali, hanya bermodalkan KTP. Kalian sudah berwarga negara Indonesia ya dan berumur 18 tahun ke atas ya sampai 55 tahun dan mempunyai nomor rekening bank lokal ya. Kemudian kalian mempunyai nomor handphone yang aktif. Kalian sudah bisa mengajukan di aplikasi ini ya tanpa terkecuali. Yang penting kalian sudah memenuhi syarat, siapapun dan dimanapun ya kalian sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk pengajuannya di aplikasi ini ya sangat mudah sekali juga ya. Karena di aplikasi ini ya kalian tidak harus mendatangi ke kantor aplikasi ini ya, hanya saja kalian duduk manis ya di rumahnya sambil rokokan atau ngopi ya, kalian sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Yang penting syarat-syaratnya ya kalian lengkap, kalian sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, kali ini ya saya akan membahas pinjol ilegal ya. Namun walaupun ilegal ya, sampai detik ini aplikasi ini ya masih melakukan pencairan ya, khususnya para nasabah baru ya dan juga nasabah lama. Nah, maka dari itu ya bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi pinjol ilegal ini ya, terus simak video ini sampai tuntas ya, jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami cara dan mengajukan di aplikasi ini. Nah, dari sini saya akan memberikan triknya cara mengajukan yang aman ya, walaupun nantinya kalian gagal bayar di aplikasi ini ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan ke sahabat-sahabat para pengguna aplikasi ini ya. Yang pertama yaitu kalian harus mengamankan data-data ya sebelum kalian meminjam di aplikasi ini ya. Pastikan kalian harus mempunyai perangkat yang lengkap ya untuk mengajukan di aplikasi ini ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kalian semua. Yang pertama misalnya kalian mempunyai HP 2 ya, kalian bisa menggunakan HP yang satunya itu untuk khusus pinjol ya. Lalu yang kedua HP yang kedua kalian gunakan untuk data-data untuk handphone pribadi kalian. Nah, dengan berupaya begitu ya, kemungkinan besar data-data kalian ya aman untuk melakukan peminjaman di pinjol ilegal. Nah, selanjutnya misalnya kalian hanya mempunyai HP 1 ya dan di situ ada ruang kedua ya. Maka kalian harus memanfaatkan ya di ruang kedua itu khusus untuk pinjol ya. Dan ruang yang satunya itu khusus untuk data-data pribadi kalian atau handphone kalian. Nah, dari dua cara itu ya kalian kalian sudah bisa melakukan pengajuan di pinjol ilegal. Karena yang jelas di pinjol ilegal itu ya banyak sekali ya yang diakses oleh pinjol ilegal ya. Yang pertama yaitu mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kalian ya, kemudian mengakses kamera, kemudian data-data penting ya yang ada di handphone kalian. Maka dari itu sebelum kalian meminjam di aplikasi pinjol ilegal ya, pastikan HP kalian sudah steril ya dan amankan data-data diri kalian semua. Lalu trik yang kedua ya, kalian harus mempunyai beberapa rawatan di pinjol yang sudah legal ya. Misalnya salah satunya di EasyCash, kemudian kredit pintar ya dan sebagainya.
Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, sebelum saya membahas lebih lanjut ya terkait dengan aplikasi ini ya, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan supportnya ya dengan cara tekan like, subscribe, komen, share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan ya di saat channel ini update informasi terbaru seputar pinjaman uang online. Oke, langsung saja kita ke aplikasi pembahasannya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Dana Berkah ya, ini aplikasinya. Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store ya. Nama aplikasinya yaitu Dana Berkah ya. Nah, setelah itu sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mendaftar ya seperti biasa dengan menggunakan nomor handphone yang aktif ya, sehingga nantinya sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat sudah mendaftar di aplikasi ini ya, langkah selanjutnya sahabat-sahabat ya, saran saya sahabat-sahabat harus membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu ya di aplikasi ini ya, agar sahabat-sahabat bisa memahami ya syarat apa saja dan langkah-langkah apa saja ya, dan aturan-aturan apa saja yang harus sahabat-sahabat pahami ya, sehingga nanti di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung memprosesnya ya, tanpa ada satupun data-data yang kurang ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwasanya aplikasi ini yang menawarkan limit pinjaman ya dari 1 juta hingga mencapai 5 juta rupiah ya. Dan tenor waktu yang diberikan kepada sahabat-sahabat yaitu mencapai 91 hari ya. Ini banyak sekali ya tenor yang diberikan. Namun sahabat-sahabat perlu diperhatikan ya, biasanya untuk pinjol ilegal itu ya, limit yang diberikan ya kepada nasabah itu tidak sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi ini ya. Maksimalnya itu biasanya pinjol ilegal akan memberikan tenor maksimalnya sampai 10 hari ya, kadang mencapai 7 hari kalian sudah dihubungi oleh aplikasi pinjol ilegal. Nah, selanjutnya terkait dengan limit ya. Selanjutnya terkait dengan jumlah pinjaman kalian ya, misalnya kalian meminjam 1.200.000 ini ya, nantinya yang ditransfer ke rekening kalian ini tidak utuh ya 1.200.000, melainkan karena di aplikasi pinjol ilegal itu ya potongannya itu sangat luar biasa ya. Maka dari itu bagi sahabat-sahabat para pengguna pinjol ilegal ya, kalian harus betul-betul hati-hati ya, dan harus betul-betul pertimbangkan di saat kalian akan meminjam di aplikasi pinjol ilegal. Khawatirnya nanti kalian ya gagal bayar di aplikasi ilegal ya, maka nantinya pihak aplikasi ini akan menyebarluaskan ya data-data penting sahabat-sahabat ke seluruh kontak yang sudah diakses oleh aplikasi ini ya, dan juga di media sosial lainnya. Nah, maka dari itu ya bagi sahabat-sahabat yang mau minjam di aplikasi ini ya, harus betul-betul untuk mengamankan data-data diri sahabat-sahabat semuanya. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan ambil sekarang. Nah, dari sini sahabat-sahabat akan diarahkan ya mengisi beberapa informasi seperti informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan ya, kontak darurat, dan informasi bank. Nah, untuk informasi identitas ini biasanya sahabat-sahabat akan memfoto KTP ya, kemudian foto menggunakan KTP. Pastikan untuk memfotonya nanti ya sahabat-sahabat harus betul-betul bagus ya, jernih, sesuai dengan keinginan aplikasi ya, untuk mempermudah yang pertama yaitu penguploadan KTP kalian ya. Lalu yang kedua mempermudah aplikasi ini memverifikasi data-data sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya yaitu informasi pribadi ya. Untuk informasi pribadi biasanya ini akan diarahkan mengisi ya nama, kemudian nomor NIK ya, status pekerjaan kalian, agama, tempat kalian lahir ya, orang tua, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal mengikuti saja ya sesuai dengan perintah aplikasi ini.
Selanjutnya yaitu informasi pekerjaan ya. Biasanya untuk informasi pekerjaan ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi nama perusahaan ya, tempat sahabat-sahabat bekerja itu di mana, nama perusahaan, kemudian tanggal gajian ya, dan jumlah gajian sahabat-sahabat per bulan itu sudah mencapai berapa ya. Sahabat-sahabat tinggal sesuaikan saja dengan fakta yang ada dan ikuti saja arahan aplikasi cara pengisiannya. Nah selanjutnya yaitu kontak darurat ya. Nah ini juga kontak darurat sangat penting sekali kalian diisi ya, karena ini sangat membantu juga ya pengajuan kalian di ACC oleh aplikasi ini ya. Maka dari itu sahabat-sahabat memberikan kontak darurat ini yang masih aktif ya, jangan sampai tidak aktif, karena nanti salah satu nomor yang kalian masukkan di aplikasi ini ya, maka nomor tersebut akan dihubungi oleh pihak aplikasi ini atau admin aplikasi ini ya. Nah yang terakhir yaitu sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi bank ya. Nah untuk informasi bank pastikan sahabat-sahabat ya menggunakan bank milik sendiri ya, menggunakan nomor rekening sendiri ya, jangan menggunakan rekening orang lain, sekalipun nomor rekeningnya itu punya saudaranya, punya adiknya ya, dan punya keluarga kalian. Itu tidak disarankan kalian menggunakan nomor rekening orang lain. Pastikan semua data-data yang kalian masukkan di aplikasi ini ya harus milik sendiri ya, dan sinkronisasinya ya harus jelas antara KTP, wilayah tempat tinggal ya, dan nomor rekening. Maka dari itu ketika sudah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, berlandaskan dengan KTP dan wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat ya, maka pihak aplikasi ini ya akan mudah untuk memverifikasi data-data pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini. Nah setelah nantinya aplikasi ini ya meng-ACC pengajuan sahabat-sahabat, maka nanti uang pengajuan sahabat-sahabat akan dikirim ke rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, itu mungkin tadi ya cara mengajukan di aplikasi ini ya, mulai dari awal cara pengisiannya ya sudah saya jelaskan. Satu kali lagi ya, saya hanya sekedar memberi informasi ya kepada sahabat-sahabat, dan saya tidak merekomendasi dan juga saya tidak mengarahkan sahabat-sahabat untuk meminjam di pinjol ilegal ya, karena di pinjol ilegal itu ya sangat rawan sekali untuk penyebaran data-data penting sahabat-sahabat ya, di saat nantinya sahabat-sahabat gagal bayar di aplikasi ini. Maka dari itu satu kali lagi saya sarankan sahabat-sahabat harus mengamankan data diri sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit pembahasan kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya atau di aplikasi lainnya segera di ACC dan segera dicairkan, sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.